Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para asatid, para kiai, para guru-guru, yang terhormat sahibul hajah, yang terhormat para sahabat yang dari alumni Pondok Pesantren Al Ihsan Cirenguan, dan juga para sahabat alumni Sukorejo Situbondo. Alhamdulillah wa syukurillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala meneteskan beberapa tetesan rahmat, hidayah dan maunahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Fathul Mujib Al-Qorib. Mudah-mudahan kajian yang seperti ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kajian-kajian keislaman tetap terrealisasi, tetap abadi hatta yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal amin. Salawatullah wassalamu, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehariban kejunjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat, pada kajian malam hari ini adalah yang akan dibaca kitabun nikah, dan yang mana Al-Qori pada malam hari ini adalah Ustadz Haji Imam Syafi'i. Agar untuk menyingkat waktu, marilah kita simak bersama kajian kitab yang mana hal ini akan dibaca oleh Ustadz Haji Imam Syafi'i. Dan sebelumnya kita buka dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah. Kepada Ustadz Haji Munawir, waktu dan tempat kami persilahkan. Kosong tat, malah senyoteng malah nyaman. Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ratunihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa tabi'in wal musannifin wa jami'il mala'atil muqarrabin abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amatina wa khalina khalatina wa jami'il asdiqa wa jami'il hadirin wa jami' ustadina wa ustadi ustadina wa jami' masyaihina wa masyaihi masyaihina nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim wa bikum amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita mulai mutolaah bersama mengaji kitab Fathul Mujib Al-Qorib yang disusun oleh beliau Kiai Haji Afifuddin Muhajir, sambil lalu menunggu teman-teman yang masih di perjalanan. Mudah-mudahan acara ini bisa istiqomah, dan sudah lama kita libur ya, setelah Idul Adha baru hari ini. Mudah-mudahan barokah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikah. Kitab menerangkan tentang pernikahan atau perkawinan. Halaman 110 ya. An-nikahu lughatan ad-dhammu wal jam'u. Nikah secara bahasa artinya adalah mengumpulkan atau menghimpun atau menumpuk.
Wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafdi inkahin aw tazwijin aw tarjumatihi. Wa syar'an dan secara syara' aqdun adalah akad yatadammanu yang mengandung ibahata wat'in, bolehnya wati. Sudah maklum kan? Bilafdi ingkahin menggunakan lafad angkaha yungkihu, angkah tukah. Atau tazwijin atau menggunakan lafad tazwij, zawajtuka, seperti itu. Atau tarjumatihi atau yang senada. Wan nikahu asluhu al-ibahatu lakinnahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi bitauqonihi lil wat'i. Wan nikahu adapun nikah itu asluhu asalnya, artinya hukum asal nikah al-ibahatu adalah boleh. Lakinnahu tetapi sesungguhnya nikah itu mustahabun menjadi mustahab atau sunnah atau dianjurkan. Nikah itu mustahab, dianjurkan liman yahtaju ilaihi bagi orang yang butuh kepada nikah. Bagi yang butuh saja. Bitauqonihi dengan adanya keinginan kuat lil wat'i untuk melakukan wati. Wa yajidu uhbatahu kamahrin wa nafaqatin, dan dia juga telah mendapatkan biayanya. Bukan hanya ingin yang kuat tapi juga dia ada biaya. Kamahrin seperti adanya mahar, mas kawin, wa nafaqatin dan nafaqahnya ke depan. Fa in faqadaha ma tauqonihi lil wat'i fatarkuhu aula. Fa in faqadaha, kalau tidak menemukan biaya, ma tauqonihi lil wat'i, padahal dia sangat ingin untuk melakukan wati, fatarkuhu aula, maka meninggalkan nikah juga lebih utama. Tidak ada biaya tapi masih ingin, tinggalkan dulu nikahnya. Wa kasru sahwatihi bisawm, maka untuk meredam sahwatnya, meredam keinginan itu, hendaklah bisawmi dengan puasa. Wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i harairah, dan boleh nikah itu lil hurri bagi seorang yang merdeka, boleh ayat jamaah baina arba'i haraira, mengumpulkan 4 ya. Tambah TV ya. Mengumpulkan antara 4 orang merdeka. Wala tajuzu ziyadatu al-wahidah, dan tidak boleh melebihi alal wahidati atas 1 liman yatawaqqafu, bagi orang yang masih tergantung. Jawazu nikahihi, bolehnya nikah itu alal hajati, atas kebutuhannya, kal majnuni, seperti orang yang gila. Wa yajuzu lil abdi ay jama'a baina itsnain ay zaujatain. Wa yajuzu, dan boleh lil abdi bagi seorang hamba ay jama'a baina itsnaini, mengumpulkan antara 2 atau 2 istri. Boleh mengumpulkan 2 istri, boleh menikah 2 istri. Wala yankihul khurru amatan, dan tidak boleh menikah seorang merdeka itu kepada budak perempuan. Li'anna fihi irqaqul walad wa huwa mahdzurun syar'an, karena nikahnya seorang merdeka kepada seorang budak itu akan irqaqul walad, menjadikan anak itu menjadi budak. Jadi menimbulkan perbudakan nanti. Wa huwa mahdzurun syar'an, dan hal itu dilarang, harusnya dihindari syar'an, secara syara. Ya, tidak boleh menikah seorang perempuan kepada budak illa bisyartaini, kecuali dengan 2 syarat. Pertama, adamu sodaqil khurrati. Pertama, tidak adanya mas kawin untuk menikah dengan orang merdeka. Au faqdil khurrati au adami ridwaha bihi, atau tidak adanya orang merdeka maka boleh menikahi budak. Au adami ridwaha bihi, atau tidak ada ridhonya hurrah,
Orang merdeka tidak ridho dengan pernikahan yang dilakukan. Wa khawfil anati ay wuqu'i fi zina, dan juga syaratnya dia takut melakukan zina. Khawfil anah ay al wuqu' fi zina. Artinya bahwa seorang laki-laki yang merdeka boleh mengumpulkan 4 istri, ya. Dan bagi budak bolehnya hanya mengumpulkan 2 istri. Dan harusnya seorang merdeka tidak boleh menikahi budak kecuali kalau dia tidak punya mas kawin atau karena takut terjatuh dalam perzinahan, dibolehkan. Wa nadru rajuli ay dzakaril balighi ilal mar'ati ayil unsal balighah ala sab'ati adrubin. Dan melihatnya seorang laki-laki ay adzakaril baligh atau laki-laki yang sudah baligh melihat ilal mar'ati kepada perempuan ayil unsal balighah, perempuan yang sudah baligh, itu ada banyak pembagian, yaitu ala sab'ati adrubin, atas 7 macam. Ahaduha nadruhu ila badani imra'atin ajnabiyatin li ghairi hajatin fahuwa ghairu jais. Pertama, melihatnya seorang laki-laki kepada badan perempuan lain li ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Melihat orang lain tanpa ada hajat, fahuwa ghairu jais, itu tidak boleh. Bal huwa haram, bahkan haram. Itu pertama. Yang kedua, wathani nadruhu ila zaujatihi wa amatihi fayajuzu ayandura ila ma'adal farji minhuma. Yang kedua, melihatnya seorang laki-laki kepada istrinya sendiri, wa amatihi, dan budaknya sendiri, fayajuzu, maka boleh ayandura, melihat, walau ba'dal maut, walaupun melihatnya setelah kematian istrinya atau budaknya, melihat ila ma'adal fajri, kepada selain farji, kemaluan dari keduanya, ya budaknya sendiri atau istrinya sendiri. Amal farju fayukrahun nadharu ilaihi bila hajatin alal osoh. Adapun farji dilihat oleh seorang laki-laki atau suaminya, fayukrahun nadru ilaihi, maka dimakruhkan melihatnya bila hajatin, tanpa ada hajat. Kalau ada hajat nanti dibahas saja. Wasalis, pembagian yang ketiga, melihatnya seorang laki-laki, bagaimana hukumnya? Nadruhu ila dzawati maharimihi, melihatnya seorang laki-laki kepada keluarga mahramnya. Binasabin, mahram karena nasab, keturunan. Awrodoin, atau mahram karena susuan. Au musaharatin, atau mahram karena kemertuaan. Au amatihil muzawwajati, atau melihat kepada budaknya yang sudah dinikahkan. Bagaimana hukumnya itu? Fayajuzu ayandura ilaihinna bighairi syahwatin, maka bolehlah seseorang itu melihat kepada tadi istrinya, budaknya, bukan keluarganya, ya, budaknya atau budak yang sudah dinikahkan, boleh melihat semua itu bighairi syahwatin, tanpa ada syahwat. Fima ada ma baina surrati warrukbati, dalam tempat yang selain antara pusar dan lutut. Amma ma bainahuma fayahrumu nadruhu walau bila syahwatin. Adapun antara keduanya, pusar dan lutut, maka fayahrumu nadruhu, maka haramlah melihat itu walau bila syahwatin, walaupun tanpa syahwat, karena sensitif itu, ya. Warabi, yang keempat, an-nadaru li ajlin nikahi fayajuzu ila wajhi wal kaffain. An-nadaru ialah melihatnya seseorang ilal ajnabiyah, kepada orang lain. Boleh laki-laki melihat kepada orang lain, bukan istri, bukan keluarga, bukan budak tentu. Boleh melihat li ajlin nikah, karena untuk menikahinya. Fayajuzu li sahsin arada nikah hamra'atin an-nadaru, maka boleh
ya, fayajuzu maka boleh lisahsin bagi seseorang arada nikah hamroatin yang ingin menikah seorang perempuan, apa yang boleh? An-nadharu, melihat. Ya, kalau keperluan ingin menikah boleh. Melihatnya ilal wajhi wal kaffain, kepada wajah dan kedua telapak tangan, minha, darinya, dari perempuan itu tadi. Walil mar'ati aidon an tandura minar rajuli ghaira auratihi idza aradat tazwijahu. Walil mar'ati, dan bagi perempuan sekarang, aidon juga, an tandura minar rajuli, boleh bagi perempuan melihat dari orang laki-laki, ghairu auratihi, selain auratnya. Idza aradat tazwijahu, jikalau perempuan itu ingin menikah dengannya. Jadi sama-sama sebetulnya ada aturan-aturan. Wal khamis an-nadharu lil mudawah fayajuzu ilal mawadi allati yuhtaju ilaiha. Yang kelima, boleh an-nadharu, melihat, lil mudawati, untuk pengobatan. Fayajuzu lit tabibi an-nadharu, maka boleh bagi dokter apa? Melihat minal ajnabiyah, dari orang lain. Demi pengobatan maka boleh melihatnya. Ilal mawadi'i, kepada beberapa tempat, alladzi yuhtaju ilaiha, yang dibutuhkan saja. Fil mudawah, dalam pengobatan. Jangan melebar kemana-mana. Butuhnya tangan, yang diobati malah melihat di atasnya tangan sampai yang lain-lain, tidak boleh ya. Bisarti ayyakuna dzalika bihadrati mahramin. Ya, bolehnya melihat tempat yang dibutuhkan itu tentu dengan syarat ayyakuna dzalika bihadrati mahramin, harus ada di hadapan mahramnya. Bukan muhrim ya. Mahramin, mahram. Kalau muhrim itu orang yang berihram, kadang-kadang salah itu. Harus ada di hadapan mahramnya, au zaujin, atau suami, aw imra'atin thiqatin, atau perempuan yang terpercaya. Harus didampingi, maksudnya dokter yang melihat lain jenis itu. Wa alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha, dan tidak boleh ya. Dan tidak boleh di sana ada wa alla takuna, dan tidak ada hunaka, dalam hal itu, ketika itu tidak ada imra'atun tu'alijuha, perempuan yang mengobatinya. Jadi kalau ada dokter perempuan, maka tanganilah perempuan juga. Tidak boleh dokter laki-laki melihat perempuan untuk mengobati. Harusnya perempuan sama perempuan. Kalau ada, kalau tidak ada baru ditoleransi. Wasadis, ini masih bab melihat orang lain, melihat mahram, melihat orang yang beda jenis kelamin ya. Wasadisu, yang keenam, an-nadharu lisyahadah, yaitu melihatnya seseorang lisyahadati, untuk persaksian, alaiha, atas persaksian itu, atas perempuan itu. Fayanduru syahidu ma yahtaju ilaihi min wajhin wa ghairihi hatta al-farja fi zina wal wiladah. Fayanduru, maka boleh melihat, asyahidu, saksi, melihat ma yahtaju ilaihi, sesuatu yang dibutuhkan, min wajhin, dari wajah, wa ghairihi, dan lainnya, hatal farja, meskipun sampai farjinya, ini dibutuhkan persaksian, fi zina, dalam hal perzinahan, wal wiladah, dan hal kelahiran. Awin nadru lil muamalati fayajuzun nadru ilal wajhi khosoh. Awin nadru, atau boleh juga melihat lil muamalah, dalam rangka transaksi jual beli, min bai'in wa ghairihi, dalam hal jual beli atau yang lain yang sepadan dengan jual beli. Fayajuzun nadru ay nadruhu laha, maka boleh seorang laki-laki ay nadruhu, laki-laki melihat, laha, kepada perempuan, bolehnya itu ilal wajhi minha, dari wajahnya perempuan tadi, khosotan saja kalau untuk muamalah. Wasabi, yang ketujuh, an-nadharu ay nadharur rajuli ilal amati indabtiyaiha,
Yang ketujuh, an-nadharu ialah melihatnya seorang laki-laki, nadharu rajul ilal amati kepada budak perempuan indabtiya'iha ketika ia membelinya. Ya, laki-laki membeli budak. Ketika ia membelinya itu boleh. Idza arada ayashtariha, jika ia ingin rajul tadi untuk membeli, menjualnya, menjual budak tadi. Wa kadza nadharul mar'ati ilal abdi, demikian juga boleh melihatnya perempuan, ya, ilal abdi kepada budak laki-laki idza aradat antashtarihi, jikalau kalau perempuan tadi ingin membeli budak laki-laki, boleh. Fayajuzun nadharu, maka boleh tadi untuk keperluan jual beli ilal mawadi allati yuhtaju ila taqlibiha. Boleh an-nadhar melihat itu ilal maudi kepada beberapa tempat, mawadi alladzi yuhtaju yang dibutuhkan ila taqlibiha untuk membolak-balik atau melihat bodinya atau barangnya di dalam sisi kanan, sisi kiri, seperti itu boleh. Faslun, sedikit lagi ya. Fi arkanin nikah, dalam rukun-rukunnya nikah, wa syurutihi dan syarat-syaratnya nikah. Arkanuhu khamsatun, rukun-rukun nikah itu ada 5. Siratun, sirat. Sirat itu lafad qabiltu, lafad angkahtuka, wa zawajtuka qabiltu, itu sirat namanya. Pertama sirat, wa zaujatun dan istri. Yang kedua ini wa zaujun dan suami. Yang ketiga ya, wa waliyun dan wali, orang tua dari calon istri. Wa syahidani dan 2 saksi yang kelima. Wa alal akhirina iktasaral musannifu musyiran ilaihima biqaulihi wa la yasihu 'aqdun nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Wa alal akhirina, akhiraini ya, dan kepada 2 yang akhir, mana yang 2 yang akhirnya? Syahidani, 2 saksi, dan wali. Kepada rukun yang 2 terakhir, yaitu kan wali dan saksi, 2 saksi. Iktasorol musannif, maka musannif mencukupkan musyiron dengan memberi isyarah, memberi petunjuk ilaihima kepada kedua unsur ini, yaitu unsur adanya wali dan adanya 2 saksi, dengan perkataan musannif wala yasihu 'aqdun nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Kata musannif, dan tidak sah akad nikah illa biwaliyin, kecuali dengan adanya wali, wa huduri syahidai adlin, dan hadirnya 2 saksi yang adil. Wa dzakaral musannifu syarata kullin minnal waliyyi wasyahidaini fi qaulihi. Wa dzakara, dan kemudian menyebutlah al musannifu, musannif, syarata kullin minal waliyyi wasyahidaini, menyebutkan tentang syarat masing-masing dari wali dan 2 saksi fi qaulihi, dalam perkataannya. Nyambung ini sahabat sekalian, gimana? Terus ya sampai faslun ya. Nanti soalnya bertanya terkait ini juga, mosok gak dibaca? Pertanyaan pasti terkait dengan rukun dan syarat nanti. Sambung sampai faslun ya. Wa yaftakirul waliyyu wasyahidani ila sittati asyara'ita, al-islam wal bulugh wal aqlu wal hurriyatu wal dzukuratu wal adalatu. Wa yaftakiru, dan butuh al waliyyu, si wali, orang tua dari perempuan, butuh wali wasyahidani dan 2 orang saksi ila sittati asyara'ita, kepada 6 syarat. Harus ada syarat 6 ini bagi wali dan 2 saksi. Al-awwalu, yang pertama syaratnya, al-islamu, adalah harus Islam. Fala yakunul kafir waliyan wala syahidan, maka tidak ada orang kafir itu menjadi wali dan menjadi saksi. Harus Islam, saksi dan walinya. Wa tsani wa tsalits, adapun yang kedua dan yang ketiga syarat itu, al-bulugh wal aqlu, adalah berakal dan baligh.
baligh dulu dan berakal. Fala yakunu sabiyyu wal majnunu waliyaini wala syahidaini. Fala yakunu, maka tidaklah ada, artinya tidak boleh, as-sabiyyu anak kecil, wal majnunu dan orang gila adalah waliyaini menjadi wali. Orang gila anak kecil tidak boleh jadi wali, wala syahidaini dan juga tidak boleh menjadi dua saksi. Warabi'u yang keempat, syaratnya wali dan dua saksi adalah al-hurriyah, merdeka. Fala yakunul abdu waliyan wala syahidan. Fala yakunul abdu, maka tidaklah ada, alias tidaklah boleh seorang budak menjadi wali dan juga tidak boleh menjadi saksi. Wa yajuzu ayyakuna qabilan fin nikah, dan boleh ayyakuna menjadi wa yajuzu ayyakuna qabilan fin nikah, dan boleh ia menerima dalam nikah. Gimana maksudnya nanti ya? Wal khamis yang kelima, syaratnya wali dan saksi az-dzukurah adalah punya jenis kelamin laki-laki. Fala yakunul mar'atu wal khuntha waliyaini wala syahidaini, maka tidaklah boleh perempuan dan banci waliyaini menjadi dua wali, wala syahidaini dan tidak boleh juga menjadi saksi. Khuntha dan mar'ah tidak boleh dijadikan saksi dan wali. Wasadis yang keenam, al-adalah adalah punya sifat adil. Fala yan'aqidun nikahu biwaliyin fasikin wala bisyahadatin fasiqaini, maka tidaklah jadi an-nikahu nikah biwaliyin fasikin dengan adanya wali yang fasik, wala bisyahadatin fasiqaini dan tidak boleh dengan adanya persaksian dua orang yang fasik. Wali fasik tidak boleh, saksi fasik, dua-duanya fasik juga tidak boleh. Wastasnal musannifu min syartil Islam wal adalah ma dzakarahu biqaulihi illa annahu la yaftakiru nikahud dhimmiyah ilal Islam al-wali. Wastasnal musannifu dan mengecualikan musannif min syartil Islam dari syaratnya harus Islam, wal adalah dan syarat harus adil, ma dzakarahu sesuatu yang sudah disampaikan oleh musannif biqaulihi dengan perkataannya illa annahu kecuali apabila la yaftakiru tidaklah butuh nikahud dhimmiyah, nikahnya seorang dhimmi perempuan ya, nikahnya seorang dhimmi ilal islamil wali kepada Islamnya si wali. Wali dari si dhimmi. Dhimmi itu mau nikah, dhimmiyah perempuan ya, mau nikah. Syarat walinya kan di awal tadi harus Islam, harus adalah, tidak harus ini. Kalau memang ini yang mau nikah seorang dhimmi, maka walinya tidak harus. Wala yaftakiru dan juga tidak membutuhkan nikahul amati ila adalatis sayyid, nikahnya seorang budak perempuan tidak butuh ila adalatis sayyid terhadap keadilannya si sayyid, si tuannya, tidak dibutuhkan. Fa yajuzu ayyakuna fasikon, maka boleh saja ya ayyakuna fasikon itu seorang yang fasik. Jadi dikecualikan berarti kalau dhimmiyah ya dan amah budak perempuan maka tidak butuh syarat-syarat harus Islam, harus adalah, seperti itu yang disampaikan oleh musannif dalam kriteria seorang wali dan dua orang saksi. Saya kira demikian, boleh disimpulkan sedikit ya. Pertama, bahwa nikah itu adalah hukum asalnya mubah, tetapi bisa menjadi sunnah. Sungguh sangat dianjurkan bagi orang yang memang butuh untuk melakukan pelampiasan seksualnya sebagai manusia yang punya naluri seperti itu, maka sunnah. Tapi kesunahan itu apabila ia sudah memang punya keinginan sangat kuat untuk melakukan wati dan dia ada modal atau ada biaya
sebagai maharnya dan nafkahnya ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa seorang laki-laki dibolehkan mengumpulkan 4 perempuan yang merdeka. Bagi budak 2 perempuan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, tentang bolehnya seseorang untuk melihat kepada perempuan itu ada banyak. Di sini ditulis ada 7. Pertama, boleh seorang laki-laki melihat perempuan lain, ya. Nah, pertama, seorang laki-laki melihat kepada orang lain yang tanpa ada kebutuhan maka haram. Tidak butuh apa-apa tapi dilihat terus, haram. Yang kedua, melihatnya seorang laki-laki kepada istrinya sendiri atau budaknya maka boleh, selain melihat kemaluannya. Yang ketiga, seorang laki-laki melihat mahramnya perempuan, mahram karena keluarga, susuan atau kemertuaan, boleh. Tapi tidak boleh melihat di antara pusar dan lutut. Yang keempat, boleh melihat seorang perempuan apabila ingin dinikahinya. Kebolehannya itu hanya melihat telapak tangan dan wajah. Yang kelima, dibolehkan melihat seorang laki-laki kepada perempuan untuk satu keperluan pengobatan pada tempat-tempat yang dibutuhkan saja, selama tidak ada dokter perempuan. Yang keenam, dibolehkan seorang laki-laki melihat perempuan untuk keperluan persaksian dan untuk keperluan jual beli. Yang ketujuh, dibolehkan laki-laki melihat perempuan ketika dalam hal jual beli. Saya kira itu hukum-hukum yang terkait dengan pernikahan, sahabat-sahabat sekalian. Untuk yang di bawahnya ini karena terkait dengan syarat dan rukun nikah, saya kira sudah maklum, tinggal bagaimana nanti dikembangkan bersama-sama. Saya kira itu demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Qori Ustadz Haji Imam Syafi'i, dan juga sudah disimpulkan oleh beliau bahwa nikah itu bukan suatu kewajiban tetapi adalah sunnah liman yahtaju ilahi, bagi orang yang membutuhkan untuk menyalurkan hasadnya dan juga mempunyai biaya. Jadi kalau salah satunya tidak punya biaya, jangan dipaksakan, kan seperti itu. Fatarku aula, maka tidak usah nikah dulu, harus puasa agar mereda syahwatnya, begitu kira-kira. Dan juga hukum melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan sudah dijelaskan juga dan juga sudah disimpulkan. Lalu rukun-rukunnya nikah dan syarat-syaratnya juga dijelaskan juga bahwa ada 5: siwat, zaujun, zaujah, wali dan saksi. Dan juga saksi dan walinya itu harus memenuhi 6 syarat. Salah satunya Islam, baligh, akal dan lain sebagainya, dan juga sudah dijelaskan oleh Qori, juga disimpulkan. Nah, dari kesimpulan dan penjelasan tadi, apabila ada yang kurang paham, kami kasih kesempatan untuk 3 penanya, baik itu yang dijelaskan oleh Qori maupun ada hal lain yang tidak jelas atau perlu dipertanyakan. Yang pertama adalah Ustadz Munawir dan Ustadz Ali. Monggo, kami persilakan Ustadz Munawir. Ngecek di bawah. Tes. Baik. Saya agak ada tanya besar dengan ini, rukun nikah. Tanda tanya besarnya karena saya pernah mengikuti seminar yang waktu itu narasumbernya adalah
Bapak Kiai Haji Agil Sirot, waktu itu Ketua Umum PBNU. Di antara karena pas lagi bahas masalah nikah, yang saya tanda tanya besarnya itu ada pernyataan gini, bahwa nikah itu ada 3 menu. Jadi ada menu utama. Yang menu utama ini cocok di sini. Jadi seujun seujah wali syahidaini. Yang kedua ada menu wasito, jadi pertengahan. Jadi cukup 2 mempelai, wali dan wali tanpa saksi. Tidak usah saksi sah. Yang paling juga tanda tanya besar komentarnya beliau itu yaitu menu kafah, menu cukup. Jadi menu yang paling sederhana yaitu iya kafah. Jadi menu sederhana lah. Kalau di yang ketiga menu sederhana yaitu cukup 2 mempelai. Jadi seujun seujah. Terakhir saya kronologikan, Tan Jupri pernah bertamu ke rumah saya, terus teleponan sama temennya. Tan Jupri bilang gini, bila waliyin wala syahidin sofa. Gitu. Iya. Saya tidak apa-apa, tidak ada kaitannya. Tan Jupri. Nah ini kok apa namanya? Lafalnya Ustaz Jupri ini kok sama dengan apa namanya? Menu sederhananya Pak Agil Sirat gitu maksud saya. Jadi cukup mempelai berdua karena Ustaz Jupri bilang iya betul itu gitu. Karena bila waliin wala syahidin sofa. Saya tanya kepada Ustaz Jupri, kita apa Ustaz gitu kan. Dijawab dengan beliau Misalul Kubro ya Misalul Kubro. Ini perlu pencerahan kepada Ustadz Ali, Ustadz Muhsin, karena yang paling utama yang bagi yang berpengalaman lah, bagi pengalaman saya mohon apa, karena berbagi pengalaman yang indah itu. Terima kasih, itu pernyataan saya. Gimana tentang nikah menu kedua dan menu ketiga ini? Karena yang kedua yaitu tanpa saksi, yang ketiga tanpa wali tanpa saksi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz Ali. Enggak, pertanyaan dulu nanti. Kita rangkum dulu pertanyaannya. Lalu nanti bahas satu persatu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ingin tanyakan yakni tentang lafadz wala yang kibul huruf amatan. 101 itu sih. Wala yang kibul huruf amatan di an-nafihi irtabul walad wa huwa mahdzurun syar'an, dan begitu. Yang intinya adalah bahwa orang yang merdeka itu kan tidak boleh menikahi seorang amat. Alasannya akan tercipta budak baru kan itu. Bagaimana nanti ketika dikaitkan bahwa nasab itu mestinya kan lari kepada seorang ayah kan itu. Nasab itu larinya nanti kepada ayah. Justru misalnya ada seorang, katakanlah ada seorang biasa-biasa, seorang petani. Tahu-tahu ada orang alim, ada seorang kiai datang ke rumahnya ingin menikahi putrinya. Malah orang ini senang karena ingin mengangkat derajatnya, kan seperti itu sekali. Lah di sini kok kemudian ada orang merdeka mau menikahi seorang amat malah tidak boleh. Ya oke lah, alasannya kan ini. Cuma maksud saya itu bagaimana nanti ketika dikaitkan bahwa nasab itu nanti akan mestinya itu lari kepada
seorang ayah, lah ini kok malah lari kepada seorang ibunya, yakni amatnya. Menurut itu yang kejanggalan saya yang pertama. Yang kedua ini masalah aurat yang nomor 3, wasalithu nadruhu ila dawati maharimihi, bahwa orang itu boleh melihat aurat daripada mahramnya. Mahram itu imma binasabin auratain au busaharah, atau amatnya al-muzawwajah, maka boleh untuk melihat selain daripada ma baina surah wa rukbah, kan itu ma ada fi ma ada ma baina surah wa rukbah. Lainnya apakah kemudian bisa dipraktekkan kan Ustaz? Lain kan ya? Apakah kemudian maaf ya, katakanlah ada acara ya apa prakteknya kan seperti itu. Prakteknya kemudian ada seseorang misalnya dalam satu keluarga lalu mengamalkan yang penjelasan ini, apakah tidak kemudian katakanlah orang-orang yang ada di sekitarnya itu akan menyalahkan kita kan itu. Memang kalau melihat penjelasan ini, selagi yang dilihat itu bukan ma baina surah wa rukbah, itu kan diperbolehkan asalkan ada kaitan nasab kan itu. Artinya ini kan ada kebebasan bahwa ketika dalam keluarga kemudian ada kaitan nasab, ada kaitan ini, wis bebas, gak usah yang penting ma baina surah wa rukbahnya itu ditutupi gitu ah. Mohon maaf, tapi di sini dijelaskan bahwa biwai syahwatin. Iya, katakanlah bigari syahwatin. Iya. Iya, asalkan tidak syahwat ya. Iya, bigari syahwatin. Katakanlah bigari syahwatin. Ya. Seperti itu. Apakah kemudian ini tetap dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat begitu? Artinya maafkan saya, kita tahu misalnya di keluarga itu mempraktekkan keterangan ini, apakah kemudian ini ya gampangannya kan ini adalah ma baina surah wa banyak toh yang dijaga, yang lain tidak. Jadi itu maksud saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan dari musawirin, sekalipun memang 3 pertanyaan itu timbul dari 2 orang. Yang pertama adalah dari Ustaz Munawir, bahwa pernah mendengarkan penjelasan dari suatu tokoh bahwa nikah itu ada 3 versi. Yang pertama menu utama, menu pertengahan, lalu menu cukup. Nah, yang dipertanyakan yang menu kedua ini, yang pertengahan, bahwa dijelaskan oleh beliau sah nikahnya tanpa saksi, cukup pasangan suami istri, zaujun zaujah, lalu wali. Nah, ini apakah boleh? Yang versi yang ketiga yaitu cukup zaujun dan zaujah. Nah, ini apakah bisa dipraktekkan atau sah nikahnya? Karena ini sudah dijelaskan oleh seorang tokoh begitu kira-kira. Barangkali Pori bisa menjawab itu. Terima kasih. Terkait isu seperti itu sudah lama ya, sudah lama. Menikah yang dalam kita pernah membaca literatur itu katanya berasal dari Daud atau Hiri kan gitu ya. Menikah tanpa wali dan tanpa saksi. Tolong dibedakan antara menikah dengan sayyid, janda. Ini kan secara umum. Menikah bukan karena janda atau pokoknya menikah secara mutlak boleh saja tanpa wali, tanpa saksi. Ini kadang-kadang memang diarahkan pada satu kaul yang kita mengenalnya kaulnya Daud Adh-Dhahiri, itu tercantum dalam kitab Mizanul Kubro. Tetapi sebetulnya itu pendapat tidak merujuk kepada pendapat yang
lebih kuat. Pendapat itu ternyata tidak ada di dalam kitabnya sendiri dari pendapat Daud At-Thahiri. Beliau hanya menukil saja. Kitabnya mana nggak ada. Dalam kitab yang lain saya ingin bacakan ya supaya tidak melebar, kebolehan menikah tanpa wali tanpa saksi. Ini saya baca Naqala Ibnu Shalah al-ijma' ala annahu la yajuzu taqlidu ghairil a'immatil arba'ah. Jadi tidak boleh seseorang taklid kepada selain 4 madhab. Daud At-Thahiri itu tidak masuk ke dalam 4 madhab. Itu hanya bagian kecil saja. Santri yang mungkin agak nyeleneh. Karena itu tidak masuk dalam madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali itu tidak ada. Kebolehan menikah tanpa wali dan tanpa saksi. Kemudian ada penguat lagi. La yajuzu taqlidu Daud fin nikah bila waliyin wala suhudin. Tidak boleh taklid pada Daud dalam hal nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Tidak boleh, ini jelas ini. Wa man wati'a fi nikahin, barang siapa yang wati melakukan hubungan fi nikahin khala anhuma, yang kosong dari 2 syarat tadi, wali dan saksi, kosong dari itunya, wajib alaihi hadduz zina. Ini, maka wajib baginya untuk dihukum seperti berzina. Ini fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi supaya kita akan pahami semua bahwa isu bahwa kebolehan menikah sendiri, janji tahu sama tahu, oke sama oke, antara 2 orang laki dan perempuan, kemudian kamu istri saya, terus ya saya ini suamimu, misalnya seperti itu, akadnya berdua tanpa wali tanpa saksi, maka itu batal. Ya, sudah jelas dalam kitab fikih. Yang masih ada persengketaan pendapat itu apabila menikah seorang janda tanpa persetujuan walinya, itu yang masih ikhtilaf. Artinya seorang janda itu ahaqqu biwaliha. Dia lebih berhak untuk menentukan nasib dirinya mau nikah lagi atau tidak, karena dia sudah pengalaman. Meskipun tanpa izin orang tua ada yang membolehkan. Itu sudah cukup mungkin itu ya. Daud At-Thahiri itu arahnya ke sana memang. Dari dulu memang seperti itu pernah ada. Intinya tidak boleh lah, harus ada wali dan saksi dari semua mazhab. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ali, satu dulu ya. Oh, iya. Baik, terima kasih. Jadi intinya yang sudah dijelaskan oleh Qori, menikah tanpa wali dan saksi itu tidak boleh. Dan kalau memang itu dipaksakan, terus disamakan dengan zina. Iya, wajib had ya, wajib had. Nah ini saya menarik sekali, perlu klarifikasi dari Ustaz Jupri. Entah itu cerita tadi menceritakan orang lain, apa sudah dipraktekkan? Iya, monggo Ustaz Jupri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul seperti yang disampaikan oleh Sa'il tadi dan juga oleh Qori tentang penjelasan salah satu imam yang ada di dalam kitab Mizanul Kubra. Begitu. Namun kami mencoba untuk mengkiaskan sama seperti hadis. Kami mengikuti kajian Jawahirul Bukhari. Di sana Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Itu tidak kesemuanya disampaikan kepada umat beliau. Karena ada yang sifatnya khusus untuk Nabi dan ada yang sifatnya untuk umat beliau. Itu dijelaskan di dalam kitab Jawahirul Bukhari. Itu yang pertama. Kemudian memang ada beberapa syariat yang mungkin oleh sebagian mujtahid dengan beberapa dalil yang kuat, walaupun itu tidak jumhur, itu juga disampaikan dan ini merupakan mungkin wacana di dalam kajian keislaman itu. Namun saya sepakat dengan yang disampaikan oleh
Ustadz Imam Syafi'i tadi, bahwa yang selamat itu yang jumhur. Ya, an-nadir kal makdum. Termasuk an-nadir yang jarang, yaitu ya yang sad. Yang sad ini masuk kategori al-makdum. Begitu. Jadi bukan mempertahankan kebolehan ya Ustaz? Tetap mendukung ketidakbolehan ya? Ya, itu wacana bahwa di dalam fikih ada hasil ijtihad seperti itu, dan itu juga berpijak dari pemahaman beliau mujtahid tersebut, yaitu Imam Daud Ad-Dhahiri, sesuai dengan makna nikah sendiri. Ya. Dan di dalam Al-Quran seperti itu, walaupun ini sebenarnya tidak komplit, karena memahami Al-Quran tanpa didukung dengan hadis yang sahih, ini akhirnya falyatabawwa maq'adahu 'alan niron, kan begitu. Kalau menakwil Al-Quran dengan logikanya sendiri tanpa didukung oleh hadis-hadis yang sahih sebagaimana yang telah disampaikan di kitab Kutubul Mu'tabarah, ya ancamannya Kanjeng Nabi, ya silahkan falyatabawwa maq'adahu 'alan niron. Jadi kembali lagi itu wacana, diskursus tentang nikah yang ada di dalam fikih, begitu Ustaz. Iya. Baik, Terima kasih. Ya. Jadi klarifikasi dari Ustaz Jupri, tetap tidak boleh Ustaz ya? Iya. Iya, itu hanya wacana saja. Iya. Iya. Jadi tidak boleh menikah tanpa wali dan saksi. Tanggapan? Tak musim. Enggak, tak musim. Sebut moderator. Hah? Kok sama-sama takut semua ini? Ya, jadi kesimpulan dari teman-teman ini tetap tidak diperbolehkan ya. Sekalipun memang ada Imam Hanafi itu yang boleh kalau cuma tanpa wali. tanpa wali saja. Dari Imam Abu Hanifah. Karena menurut Imam Abu Hanifah itu Pakai mic. yang diperbolehkan dari Imam Abu Hanifah itu kalau tanpa wali harus ada saksi dua-duanya. Salah satunya, maksudnya kalau wali itu tidak termasuk rukun, hanya sebagai syarat. Menurut Imam Abu Hanifah. Tapi saksi tetap rukun ya? Iya, harus ada ya. Oke, ini ada pandangan yang lain. Yang pertama tadi tanpa wali tanpa saksi tidak sah. Cuman kalaupun ada misalnya yang memakai saksi cuman tidak memakai wali, itu tetap sah. Iya, begitu ya. Menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita kembalikan kepada Imam Syafi'i, tidak sah, tidak boleh. Harus lengkap rukun nikahnya. Gimana, Mbak Nawir? Ada keterangan. Ya, pakai mic. Saya sepakat dengan Mbak, pakai mic, Mbak. Kalau Imam Abi, iya, ya ini harus dipertanggungjawabkan karena di lapangan banyak. Di lapangan banyak yang memakai itu banyak. Jadi kalau kita mendak bolehkan berarti kan mengecap beliau itu neraka kan begitu. Ini harus dijadikan solusi karena di sebuah tempat itu ada yang seperti ini gitu loh. Ada titik tujuan. Kalau yang mau yang ke sana kan seperti itu. Justru di pendapatan Muhsin tadi di Imam Abi Hanifah itu bila waliyin. Justru di Imam Malik itu boleh tidak pakai saksi. Jadi kalau dikorelasikan dua-duanya kan yang satu boleh tidak pakai wali, yang satu boleh tidak pakai Saksi. Jadi kalau menurut kedua-duanya diikuti, kan berarti ya kan di satu masalah kan bukan wudu dan sholat. Jadi mungkin Imam Ad-Dhahiri, kalau pemikiran saya mungkin Imam Ad-Dhahiri itu masalah tidak ada wali ikut Imam Malik,
masalah tidak pakai saksinya mungkin ikut Imam Abi Hanifah seperti itu mungkin biar saya ke sana. Jadi menurut saya ya mereka yang berpengalaman seperti itu ya tidak usah dirajam lah. Nggak usah ditanggapi. Enggak, maksudnya tidak dihukum dengan menghukum pezina. Oh iya. Ya itu mungkin. Ya, baik. Terima kasih. Ada tambahan Ustaz Ali? Karena Ustaz ini baru datang, saya perjelas kembali pertanyaan. Ya, barangkali ada jawaban nanti atau tanggapan yang lain. Ustaz Ali, monggo Ustaz Ali. Nah, tadi kalau masalah itu tidak dirancang, justru kalau memang sudah dikatakan tidak sah, ya mestinya dirancang, kan gitu. Karena memang sesuatu yang sudah dikatakan tidak sah berarti sudah melanggar syariat. Ya. Dan tadi sudah jelas dikatakan oleh si Mubayyin atau si Qori bahwa pendapat Daud atau Hiri itu tidak boleh diikuti diantaranya di dalam masalah bab nikah itu. Ya karena memang arahnya nanti pada arah-arah yang berpotensi kepada perzinahan. Sehingga ketika ini nanti terjadi, maka pelakunya yang mestinya diranjang kan begitu. Ya, masalahnya yang ditanyakan oleh Bang Nawir tadi, karena banyak yang mempraktekkan seperti itu, Ustaz. Barangkali ada solusi lain, karena kalau kita hanya berpaku pada ibarat yang sudah ada, bahwa tidak sah tanpa wali dan saksi, maka ya jelas neraka kan seperti itu menurut Bang Nawir tadi. Maka siapa tahu ada keterangan yang bisa diikuti begitu kira-kira Ustaz. Karena prakteknya juga banyak seperti itu, gitu loh. Ya mungkin ada beberapa faktor lah yang menyebabkan seseorang melakukan hal yang seperti itu tanpa wali dan juga tanpa saksi. Kalau di dalam saya tidak menawarkan solusi ini. Cuma kalau di dalam Fiska TV itu kan dikatakan bahwa apa yang dibaca oleh Qori la yajuzu taqlidu Daud bin nikahi ila wali'in wa syuhudin wa man wa bi amri nikahin qalin anhuma wajaba alaihi ad-dusina 'alal maqbulil mu'taqid. Jadi kalau masalah solusi ini kan malah khawatir nanti membuka peluang untuk praktek-praktek selanjutnya nanti. Ini bagi yang mengatakan tidak apa-apa ya monggo kan itu. Tapi saya pribadi tidak punya solusi. Baik, terima kasih. Jadi semua musyawirin. Ya monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya masih belajar berbicara Ustaz. Karena baru sembuh. Mudah-mudahan sudah bisa berbicara. Amin. Jangankan nikah. Kalau dalam KUA, kalau dalam hukum Islam yang ada di Indonesia yang wajib kita ikuti, talak itu harus ada saksinya. Talak harus ada saksinya, yakni ada surat yang apalagi nikah. Lah jangan main-main dengan ini, mohon ini jangan dipraktekkan gitu. Nah, ya yang solusi saya ini bukan solusi tapi ikutilah Allah wa Rasul walil amri minkum. Apa yang saya tahu ini harus kita ikuti bahwa tidak boleh nikah tanpa wali dan saksi dan itu tidak sah. Bagaimana yang Pak Imam telah sampaikan, demikian dari kami. Jangan main-main. Ini masalah nikah dan ini pada akhirnya masalah keturunan. Bagaimana dengan anaknya nanti? Siapa yang mengakui ini sebagai walinya? Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semua dari musyawirin mengatakan bahwa hal itu tidak sah ya. Nikah tanpa wali dan juga tanpa saksi. Jadi keterangan yang sudah didengar oleh Bang Nawir tadi bahwa Tajupi pernah mengatakan
an-nikah bila wali wa syahidin sahha itu enggak benar ya. Salah. Dalam diskusi ya. Oh, dalam diskusi ya. Dalam diskusi. Barang benar ya? Iya, menurut Imam Daud Ad-Dhahiri. Iya, sahih ya. Iya. Cukup ya Ustaz? Bah. Cukup ya? Artinya gini, jadi solusinya ketika solusi tasawuf. Jadi ketika ditanya, pelaku harus tidak itu. Baik. Saya kok Tanjukti saya lihat dari tadi kok gemeter terus ya. Apa karena Ustaz ikut ya? Baik, untuk sementara jawaban dari musawirin tidak sah nikah tanpa wali dan juga tanpa saksi. Kita masuk ke pertanyaan kedua dari Ustaz Ali tadi, bahwa di sini dijelaskan tadi mana ya, bahwa orang yang merdeka tidak boleh menikahi budak karena dikhawatirkan membuka budak baru, atau ya begitu kira-kira ya Ustaz ya. Nah, penyebabnya kenapa? Disebabkan kenapa? Karena ibunya adalah seorang budak. Makanya ketika melahirkan seorang anak ini mengikuti ibunya. Sementara kalau kita kembalikan kepada nasab, kok tidak dinasabkan kepada ayahnya? Sementara ayahnya seorang huria. Begitu kira-kira. Monggo tanggapannya, Buri. Iya, terima kasih. Intinya bahwa orang merdeka jangan menikahi budak, kan gitu ya. Seolah-olah ini arahnya kan gini. Di antara anjuran menikah itu kan satu kufu, sama gitu ya. Sama, kalau merdeka sama merdekanya. Kemudian di situ kan ilatnya hanya dimungkinkan nanti kalau terjadi pernikahan antara seorang laki-laki merdeka dengan perempuan budak, akan terlahir budak baru, kan gitu ini. Kemudian di situ ada keterangan ketidakbolehan laki-laki merdeka menikahi budak itu kalau dia tidak menemukan orang merdeka, karena mungkin maharnya mahal, atau karena dia tidak punya mahar dalam ukuran orang merdeka harus sekian, adanya budak yang minta mahar kecil. Menurut saya sementara ini ketidakbolehan itu tidak sampai ke tingkatan haram, hanya diambil hikmah atau ruhnya saja. Itu dalam rangka supaya ada kufu antara suami dan istri. Kalaupun terpaksa nikah orang merdeka dengan budak, ya boleh. Kenapa? Nyari orang merdeka nggak ada. Ada tapi mensyaratkan harus maharnya minta sekian, dan tidak mampu calon suaminya. Atau sama sekali nggak ada kekuatan untuk bayar mahar bagi orang menikahi merdeka, nggak ada. Maka boleh. Nah, bolehnya itu dalam rangka hanya sekedar pilihan saja, tidak sampai membuat pernikahan itu batal. Di situ tidak ada kata-kata haram. Wala yankihu, artinya tidak selayaknya menikah seorang merdeka dengan budak. Kenapa? Karena unsur kafaahnya tidak ada. Sesama merdeka harusnya. Jadi jangan sampai mengambil dari kayak orang normal ya, orang ustadz apalagi. Mosok wajar menikahi WTS kalau masih ada yang lain, kan begitu. Mencari orang lain kok mahal-mahal. Minta mahar yang ada hanya WTS yang ingin diselamatkan misalnya. Maharnya tidak pakai, maharnya hanya sedikit. Ya terpaksa dia menikah dengan WTS asal sah. Artinya WTS-nya ada orang tuanya dan dia sudah tobat, dibolehkan. Hanya mungkin rasan-rasan orang itu kan harus dipertimbangkan. Mosok sih ustadz menikahi WTS. Kalau punya visi mungkin mengentaskan kan bagus, tapi secara umum orang menilainya udah kayak nemu lagi.
Nah kebetulan yang dicari itu malah mahal-mahal atau nggak mau. Ada wanita tapi nggak mau. Cari ke sana nggak mau. Nemunya yang mau hanya mantan BTS, wanita tunasusila. Ya boleh. Kalau tidak ada lagi yang merdeka, yang normal, adanya hanya tipe-tipe begitu boleh. Kalau saya memahami seperti itu. Ketidakbolehan laki-laki merdeka menikahi budak itu bukan mutlak kemudian haram. Sesungguhnya di situ supaya sama kufuahnya. Tidak ada mas kawin atau tidak menemukan orang yang normal, maka boleh saja menikahi budak perempuan. Seperti itu kalau saya pahami loh ya. Entah mungkin ada pemahaman dari teman-teman yang lain. Jadi kesimpulan saya, itu bukan sampai membatalkan nikah. Hanya dianjurkan jangan mencari budak. Itu, intinya ke sana. Mungkin ada pendapat lain dari pemahaman lafaz yang sudah tertulis, ada pengertian yang lain mungkin. Apakah di situ mengandung kata-kata haram? Jadi intinya walaupun dengan keadaan darurat terus menikah budak itu tetap sebegitu. Sah-sah. Daruratnya apa? Tidak menemukan wanita merdeka, satu. Atau ada tapi tidak mau. Ada tapi minta mas kawin tinggi, nggak mampu dia. Ya nemunya hanya budak, ya udah nikah sama itu. Kan yang penting halal, itu intinya. Kalau saya memahami seperti itu, mungkin sahabat-sahabat ada pendapat lain. Apakah di situ tertulis haram menikah itu? Sepertinya ada ya kalimat haramnya. Mungkin di kitab-kitab lain bisa dibandingkan. Kalau melihat dari atas prinsip cuma 8 itu bahwa kita tahu mereka firman itu kan itu. Iya. Anak ayman itu akan dimaksud budak. Budaknya sendiri. Itu bahwa tidak. Budak yang dalam kekuasaannya, miliknya sendiri itu. Ini orang lain. Terus terang saja kan begini sahabat sekalian, budak itu di zaman sekarang kan nggak nemu kita, ya namanya budak di zaman sekarang. Tapi intisari budak itu apa sih? Hanya derajatnya di bawah orang merdeka kan gitu. Kita orang biasa, normal, baik-baik, derajatnya yang sama nggak nemu, ya cari level yang bawah kita. Orang-orang yang mungkin pernah di dunia hitam dulu, kita antarkan nikah dengan itu boleh. Boleh, apalagi jangan. Saya kira itu, mungkin pemahaman lain dari teman-teman silahkan. Saya juga nggak ngepas harus seperti ini, cuman saya memahaminya seperti itu. Bukan berarti itu batal atau tidak boleh sama sekali. Mutlak tidak. Kan ada syarat itu. Ketidakbolehan menikah dengan budak itu apabila tidak ada mahar. Atau tidak menemukan, atau ada tapi maharnya mahal. Maka ya jalan keluarnya nikah budak saja. Monggo. Baik, terima kasih. Secara wakiah ini tidak masuk ya, tidak mungkin terjadi lah, karena sudah tidak ada budak. Cuman dari penjelasan Puri tadi bahwa bola yang kihu ini tidak paten, tidak dosa, tidak haram lah istilahnya kalau ada al-hurru menikahi anak. Karena di sini di belakangnya ada keterangan wa mahdurun syar'an, diwanti-wanti oleh syarat. Illa bisarto ini juga ada syaratnya. Berarti kalau sudah illanya ini tidak berarti boleh. Kalau memenuhi syarat ada misalnya qatil qurra atau fadil qurra atau adamil dhahar, maka boleh-boleh saja al-hurru menikahi anak. Begitu kira-kira. Barangkali ada tanggapan yang lain dari Musawi. Apakah sudah cukup? Iya, monggo Ustazah di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma menambahi dari keterangan dari yang tadi dijelaskan itu. Saya pernah mendengar juga kalau tadi dijelaskan orang merdeka disarankan jangan menikah dengan budak. Kalau yang saya dengar juga untuk karena saya itu berada di kampung Arab, itu seorang syarifah juga tidak diperbolehkan untuk menikahi yang non habib. Begitu. Jadi kalau syarifah
harusnya dengan Habib. Mungkin bisa dikiaskan dengan ini, gitu. Makanya syarifah manapun jarang kita mendengar ada syarifah yang menikah dengan kalangan biasa. Jadi cuman sekedar ini Ustaz, pengetahuan atau nambah anu aja. Baik. Gitu. Baik, terima Mungkin kasih. yang dimaksud tidak kufu itu mungkin begitu. Iya. Makan. Iya, iya. Terima kasih. Jadi maksud dari Ustazah ini berkaitan dengan kufu. Bukan, saya rasa bukan jarang, tetapi tidak ada Ustazah. Karena juga masalah kekufuan ini, seorang syarifah memang tidak boleh menikah dengan non Habib, tetapi Habib boleh menikah dengan non syarifah, begitu kira-kira. Karena berkaitan dengan kufu. Yang lain barangkali. Sekalipun tidak ada undang-undang, di kitab pun dijelaskan, Ustaz. Masalah kekufuan dijelaskan, Ustaz. Masalah kekufuan juga dijelaskan. Iya. Nanti di belakang juga ada, saya juga pernah membaca masalah kekufuan itu bahwa syarifah memang tidak boleh menikah dengan non Habib, begitu. Ada penjelasannya di belakang. Cuman kalau Habib boleh menikah dengan non syarifah, gitu. Yang lain barangkali ada tanggapan masalah kurun menikah dengan amak. Apakah sudah cukup dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Sa'il? Tanyakan itu tidak sahnya atau haram atau gitu ya? Ya, kenapa kok tidak diperbolehkan? Begitu Ustaz tadi. Kok tidak diperbolehkan dengan alasan membuka ruang baru untuk anak itu menjadi budak? Kenapa kok nasab itu tidak kembali kepada ayahnya, sementara ayahnya kan seorang hurun, begitu Ustaz? Yang ditanyakan bukan ketidakbolehannya itu apakah dosa atau ketidakbolehannya itu mengarah kepada kesahan nikah, begitu, atau ketidakbolehan itu padahal secara logika nanti anak bernasab ke bapak, begitu ya? Iya. Ustaz Ali mungkin bisa dijelaskan kembali pertanyaannya. Tolong mic-nya silakan. Apakah ditanyakan masalah nikahnya haram atau sah atau tidaknya, atau penyebab ketidakbolehan hurun menikah dengan amah? Baik, jadi tadi si Kori kan menjelaskan ketika pembacaan awal bahwa tidak boleh hukumnya seorang yang merdeka itu menikahi budak amat, budak dan dasarnya amat. Dari sini kami timbul pertanyaan bahwa amat itu betul di bawah kita, kan itu. Amat itu betul di bawah kita, di bawah hur atau al-hur, orang yang merdeka. Justru ketika kita melihat bahwa nasab itu kan kembali kepada laki-laki, kan itu, kembali kepada laki-laki. Mestinya kalau orang merdeka kemudian menikahi amat, ini nanti anaknya ikut hur, ikut merdeka, karena posisi ayah itu merdeka, kan gitu. Contoh seperti yang disampaikan tadi oleh Sa'ilah atau si tadi Ustaz itu, bahwa di kampung Arab itu syarifah diwanti-wanti agar tidak menikah orang biasa, non Habib, kan itu. Nah ini masuk akal, kenapa? Karena nanti katakanlah di kampung Arab syarifah kok kawin dengan saya, kan itu, khawatir nanti hidungnya gak mancung. Nah ini kan imbasnya kepada nasab, Ustaz. Dari posisi min dzurriyyah Rasulullah, kan seperti itu ya. Kok kawin dengan saya orang biasa? Ini perlu, karena memang dikhawatirkan, Ustaz, karena memang melihat nasab dari ayah, dari jalur ayah. Tapi kalau kemudian si Habib kawin dengan orang biasa, lah ini tidak menjadi pertentangan dari
mereka, bahkan orang-orang biasa ya senang-senang saja kan begitu, mengharap keberkahan dan yang lain-lain. Nah ini kaitan, kalau memang harus dikaitkan dengan yang syarifah ataupun non-syarifah. Jadi dari pertanyaan saya itu adalah kenapa kemudian kok dikatakan tidak sah? Terima kasih. Baik, bisa dipahami Ustaz Jupri? Iya, monggo tanggapannya. Terima kasih. Jadi yang ditanyakan kenapa kok dilarang ya, begitu. Kenapa kok dilarang? Kalau masalah dilarangnya kami buka di Baiduri di sini. Wala yankihu ay la yatazawwaju fala yajuzu wala yasibbu. Kalau di Baidurinya. Jadi tidak boleh, dan karena tidak boleh itu mengakibatkan tidak sah jika tidak memenuhi syarat ini, seperti kalimat sesudahnya. Kecuali kalau ada dua syarat itu maka boleh. Jika dua syarat itu tidak ada, maka itu tidak boleh, bahkan fala yasihu. Ini kalau di Baiduri. Kemudian mencoba digali ilat ketidakbolehannya, kan begitu. Ilat ketidakbolehannya. Di sini sudah disebutkan ya. Turun tadi itu mana? Di sini disebutkan bahwa tidak boleh li'irqaqil walad. Ya, wa huwa mahdurun. Begitu ya? Li'anna fihi irqaqul waladi wa huwa mahdurun syar'an. Begitu. Bisa mengakibatkan budak baru, secara gampangnya begitu bahasanya. Ya. Dan itu mahdurun syar'an, walaupun saat ini perbudakan sudah tidak ada ya. Tapi sekedar untuk memperdalam pemahaman kita terhadap teks yang ada ini ya. Jika dikembangkan dengan pemikiran-pemikiran, bahasan-bahasan yang lain ya. Kalau kita lihat sejarah ya, Sumayyah itu adalah wanita perempuan pertama yang syahidah ya, di zaman Nabi. Sumayyah itu wanita pertama yang syahid di zaman Nabi, yang dibunuh oleh sayyidnya, yaitu Abu Jahal. Nah, Sumayyah itu budak perempuan, dikawin oleh seorang merdeka, Hur, ya. Kemudian punya anak yang sahabat Nabi yang bernama Yasir, Yasir bin Ammar. Itu putranya Sumayyah. Kalau lihat sejarah, ternyata pada saat itu Yasir juga menjadi budaknya Abu Jahal. Walaupun itu dinikahi oleh orang yang merdeka. Jadi Ammar, orang yang merdeka, melamar Sumayyah yang budaknya Abu Jahal ini, dan direstui oleh sayyidnya Abu Jahal. Kemudian punya anak yang bernama Yasir, juga sahabat Nabi yang pertama itu. Yasirnya ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu ini juga menjadi budaknya Abu Jahal. Nah, prakteknya zaman dulu seperti itu, sehingga bisa dipahami li'irqaqil walad, ya, di anna fihi irqaqul walad, anak yang lahir itu nanti akan bisa menjadi budak, padahal Islam datang untuk menghapuskan perbudakan. Makanya terakhir wa huwa mahdurun syar'an. Begitu mungkin tambahan pemahaman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, cukup jelas apa yang dijelaskan oleh Ustadz Jupri tadi, bahwa tidak boleh kurun menikahi amah kecuali ada dua syarat. Kalau syarat tersebut tidak ada, maka tidak sah nikahnya kurun dengan amah, begitu kira-kira.
Sudah 9:30. Tambahin sedikit ya. Oh iya. Tambah sedikit. Terima kasih. Jadi apabila wanita amat, ya budak perempuan dinikahi oleh seorang merdeka, itu bukan berarti merubah status budaknya, tetap budak itu. Tidak kemudian karena dinikahi orang merdeka terus dia merdeka dengan sendirinya. Tidak, tetap budak itu posisi, kecuali dimerdekakan oleh yang punya dia. Siapa? Tuannya siapa itu? Dia budak, dinikahi oleh si A, tetap posisi budak walaupun jadi istrinya orang merdeka. Anak yang terlahir dari budak jadi budak. Tapi tetap kan bukan syarat budak itu yang penting kan muslim kan gitu ya. Hanya pilihan kalau memang ada yang merdeka, carilah merdeka. Itu artinya bahwa tetap posisi yang terlahir dari seorang budak, apakah lakinya atau perempuannya, tetap dinisbatkan sebagai budak pula. Dan saya tidak menemukan memang dinisbatkan kepada seorang ayah kemudian karena ayahnya merdeka yang terlahir menjadi merdeka pula, tidak ada. Tetap karena terlahir dari budak dia di bawah kekuasaan yang punya perempuan itu tadi. Seperti tadi kan Abu Jahal ya menguasai ibunya dan anaknya. Lalu kenapa? Ya karena sudah turunannya dari dia dikuasai oleh majikan, saat turunannya budak ikut ke majikan itu. Maka dihindari kalau memang tidak terpaksa. Saya kira sudah bisa clear kalau tentang itu. Artinya bahwa budak itu tidak kemudian jadi merdeka karena menikah dengan orang merdeka. Tidak, tetap posisi budak. Caranya merdeka ya harus dimerdekakan dengan menebus atau dengan perjanjian atau apa. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ada tambahan sedikit ya? Banyak tambahannya. Oh, banyak ya. Iya. Dipersingkat aja, Ustaz Muhsin, monggo. Ketidakbolehan seorang hurun menikah dengan amat itu bukan hanya sekedar tidak boleh. Di sini dijelaskan qauluhu wala yankihul hurruh ay kamilul hurriyati walau innina wa majnunan binuni wa aqiman aisan minal waladi fayahrumu alaihi. Haram hukumnya hurun menikah dengan amat. Ya hurun muslim menikah dengan amat. Fayahrumu alaihi wala yasihu taswijuhu tazawwajuhu biman fiha rikun. Ini penafsiran dari wala yang jahul huru amatan. Berarti Islam ya? Iya. Ya. Jadi tidak hanya sebatas tidak sah, bahkan haram hukumnya. Sementara masalah antara syarifah dengan non syarifah itu ketidakbolehannya itu bukan karena masalah anak yang dilahirkan, tetapi masalah kufu. Ketidakbolehannya masalah tidak kufu, tidak level antara keduanya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustaz Muhsin dengan penjelasannya. Dan ada tambahan ilmu baru bahwa bukan tidak sah nikahnya al-hurun dengan amah, tetapi haram hukumnya seorang yang merdeka menikahi dengan budak sekalipun itu muslim. Haram dan tidak sah. Iya, haram dan tidak sah ya. Hatta si amah tersebut Islam. Ya, bilangnya itu kan kalau tidak mampu membayar sekali. Kalau syaratnya tidak ada yang haram, Ustaz. Kalau syaratnya tidak ada, ya. Kalau syarat yang dua itu tidak ada, maka haram hukumnya dan tidak sah nikahnya hurun menikahi amah, begitu. Ya. Baik, terima kasih. Di pertanyaan kedua sudah selesai. Tinggal satu pertanyaan, yaitu wasalisu nadruhu ila dawati maharimihi, bahwa boleh melihat mahram binasabin auradoin amusaharatin au amati muzawatin. Boleh-boleh saja biwari sahwatin, asalkan tidak sahwat ya. Boleh melihat bima ada ma baina sudri wal rukbah, sesuatu selain antara surah wal rukbah. Nah ini sering terjadi di kalangan masyarakat
begitu. Nah pertanyaannya adalah apakah memang seperti itu ya? Boleh-boleh saja ya. Melihat sesuatu yang memang itu tidak layak untuk dilihat ya, matuang misalnya kan ya. Iya. Sekali aku tengah meloloh misalnya. Iya. Sekalipun memang biwari sahwatin begitu kira-kira. Monggo tanggapannya. Tidak dijawab. Iya, lalu buat apa kita melihat selain itu? Kalau tidak ada perlunya kan? Artinya bebas kita melihat siapapun, kecuali itu. Terus kemudian yang lain bisa diperiksa, enggak? Ya tidak usah, ngapain? Kan gitu. Artinya hukumnya sudah jalan ini, sudah ada yang muskil lah. Sudah. Melihat keluarga sendiri berarti ya, keluarga sendiri. Ya boleh melihat, mosok melihat selain itu boleh dilihat, mosok mau periksa apaan? Karena perlu, tidak ada hajat. Ya istilahnya kita biasalah itu, artinya tidak terlalu diharamkan kalau keluarga sendiri melihat agak sedikit. Iya. Kalau menurut saya tidak ada masalah ini sudah. Iya. Berarti kalau bisa batin itu haram. Ya itu jelas. Ya tiang listrik aja kalau syahwat nggak boleh. Masalahnya gitu. Kalau bisa batin itu berarti di kota. Iya betul. Iya. Kalau saya lihat orangnya. Perlu dijelaskan tuh yang dimaksud bisa buat itu seperti apa? Ukurannya ya. Ya itu masing-masing beda. Normal saja, secara umum gitu aja. Saya kira secara umum yang masuk daerah-daerah syahwat itu yang mana? Yang bisa kita ngukur masing-masing. Saya kira itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau menyampaikan mungkin kira-kira sahabat itu seperti apa yang membagikan itu ada yang lain mungkin ada manojiknya tadi kira-kira yang saya jam menunjukkan sudah 9:30. Perlu dilanjut apa cukup ya? Cukup ya. Iya. Yang penting istiqomah. Baik, saya cukupkan untuk kajian pada malam hari ini. Kami dari moderator, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk penutup doa kami serahkan kepada Abah Haji Abdul Syukur. Kepadanya dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma ja'al intima'ana hada ijman marhuman mubaraka wa tafarruqana ba'da hada tafarruqan ma'suman mubaraka. Allahumma aslih lana dinal alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana ya Allah allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana ya Allah allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'al hayata jazana min khair wa ja'al mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma ya Allah jamilna bil afiyati was salamah. Allahumma ya Allah jamilna bil afiyati was salamah. Allahumma ya Allah jamilna bil afiyati was salamah. Wa haqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah. Wa haqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah. Wa idna min mujibatin nadamah. Innaka ya Allah sami'u du'a ya qadiyal hajat. Wa ghafirul khati'at bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi barakatil Fatihah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Haji Abdi Syukur. Dan yang terakhir, untuk penyimak atau penonton pemirsa Formais, apabila ada pertanyaan, monggo dipersilakan, karena dari tadi saya simak ada beberapa dari penonton Formais ada yang menanya. Monggo dipersilakan, barangkali ada hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan di kolom komentar. Ya, terima kasih. Kami sebagai dari moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.